Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, akuntansi keuangan akan membahas chapter 5, yaitu neraca dan cash flow. Hari ini kita bakal menjelaskan kayak soal dan jawabannya juga. Yaitu ada L5.6, L5.13, L5.20, dan L5.3. Dan anggota kelompok 3 ini ada Muhammad Reza Gustama, Sarana Syamila, yaitu saya sendiri, dan Mustika Mutiara Dewi Laras. Soal L5.6 akan dijelaskan oleh Mustika. sih. Saya akan menjelaskan soal E5.6. Soalnya itu adalah koreksi laporan posisi keuangan pemegang buku Liba Ltd telah menyiapkan laporan posisi keuangan per 31 Juli 2022. Berikut ini adalah soalnya. Posisi Liba Posisi jurnal Liba Ltd Statement of Financial Position per 31 Juli 2022. Dan di sini ada equipment peralatan netnya itu 84.000 yen, equity-nya 155.500 yen. Terus yang kedua ini ada patents-nya itu 21.000, non-current liabilities-nya itu 75.000. Di sini ada inventory-nya 60.000, notes and accounts payable-nya itu 44.000. Terus ada account receivable netnya 40.500. Terus ada cash-nya 69.000. Jadi totalnya 274.500 yen dan notes and accounts payable-nya itu 274.500 yen. Lalu di sini ada informasi tambahan soalnya. Yang pertama itu kas mencakup 1.200 yen dalam dana kas kecil dan 12.000 yen dalam dana pelunasan obligasi. Yang kedua itu saldo bersih piutang terdiri dari 3 item. Yang pertama itu saldo piutang debit 52.000 yen. Yang B itu saldo piutang kreditnya 8.000 yen. Pembayaran di muka. Dan C-nya itu penyisihan piutang tak tertagih 3.500 yen. Yang ketiga ini ada persediaan senilai 5.300 yen dikirimkan secara konsiasi pada tanggal 31 Juli 2022. Saldo persediaan akhir tidak termasuk barang kiriman. Piutangnya sebesar 5.300 yen diakui atas barang kiriman ini. Lalu selanjutnya peralatan mempunyai biaya sebesar 112.000 yen dan saldo akumulasi penyusutannya itu sebesar 28.000 yen. Yang terakhir ini ada hutang pajak penghasilan sebesar 9.000 yen telah diakui pada tanggal 31 Juli. Namun, PT Liba Ltd ini telah menyiapkan dana tunai untuk memenuhi kewajiban ini. Dana tunai ini tidak dimasukkan dalam saldo kas, tetapi diimbangi dengan jumlah utang pajak penghasilan. Next. Di sini ada jawabannya. Di Statement of Financial Position di Juli 31 Juli 2019. Di sini ada pertama ada aset, non-current asset. Terus long term investment bond found 12.000 yen. Terus kedua ini ada dana pelunasan obligasi itu tadi 12.000 yen. Yang kedua itu ada properti. Peralatannya itu 112.000 yen. Akumulasi penyusutan peralatannya itu ada 28.000 yen. Jadi hasilnya 84.000 yen. Terus selanjutnya ada
aset tidak berwujud, yang pertama itu ada patents itu 21.000 yen, total non-current asetnya ada 117.000 yen. Selanjutnya ada current asset, inventory-nya itu ada 65.300, 60.000 yen ditambah 5.300 yen. Terus account receivable-nya itu 52.000 yen dikurang 5.300 yen, hasilnya di debit 46.700. Terus ada less allowance for debt accounts ada 3.500, dan di kredit 43.200. Cashnya di sini 69.000 yen dikurang 12.000 yen ditambah 9.000 yen, hasilnya 66.000. Dari total current asetnya itu 174.500 dan total asetnya itu 291.500 yen. Dan di sini juga ada equity dan liability. Equity-nya ada 155.500 yen, non-current liability-nya ada 75.000 yen. Di sini ada current liability, selanjutnya ada notes and account payable-nya 52.000 yen, itu 44.000 yen ditambah 8.000 yen, hasilnya 52.000 yen. Income tax payable-nya itu ada 9.000, total current liability-nya itu 81.000, terus total liability-nya 136.000, total equity and liability-nya itu 291.500. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sarah. Oke, apa suara kedengaran? Suaranya kedengaran dari oke. Media dan jelas. Jadi saya akan menjelaskan soal sistemnya dulu. Nah, instruksinya itu prepare a statement of financial position at December 31, 2022 for the SPA. Dan itu statement of cash flow classification. The major classification of activities reported in the statement of cash flows are operating, investing, and financing. Classify each of the transactions listed below as. Yang pertama, operation activity atau net income. Yang kedua, operating activity due from net income. Yang ketiga, investing activity. Yang keempat, financing activity. Yang kelima, reported activity. Kita non-cash activity in the next to the financial statement. The transaction are as follows. Jadi nanti kita tuh disuruh kayak transaksinya ini nanti bakal efeknya gimana gitu. Yang itu ada yang pertama influence of ordinary shares, yang kedua purchase of land and building, yang ketiga redemption of the bonds, yang B sale of equipment, and depreciation of machinery, yang
F, amortization of pattern. Yang D itu influence of loan for plan assets. Yang H itu payment of a cash dividend. Yang I actions of furniture for office equipment. Yang J purchase of treasury shares. Yang K itu loss on sale of equipment. Yang ke L itu increase in account receivable during the year. Oke, jadi itu klasifikasinya. Nah, yang pertama itu transaksinya itu influence of coming stock itu bakal transaksinya itu financing activity. Terus kalau purchase of land and building itu bakal investing activity. Redemption of bonds itu financing activity. Sales of equipment itu investing activity. Kalau depreciation of machinery itu operating activity as net income. Kalau amortization of itu operating activity as a net income sama kayak depreciation of machinery. Yang D itu influence of loans for planned assets itu ada recorded as significant non-cash activity efeknya itu. Nah, kalau payment of cash dividends ini financing activity. Kalau exchange of furniture for office equipment itu maksudnya recorded as significant non-cash activity. Terus selanjutnya itu ada purchase of treasury stock itu financing activity, loss on sale of equipment itu operating activity as net income, and ini kalau yang itu interest in account receivable during the year itu business activity reduced from net income. Entah itu yang itu tadi nggak ada soal karena kepotong. Itu ada decrease in account payable during the year net income itu ada operating activity reduced from net income. Jadi sama kayak interest in account receivable during the year. Saya akan menjelaskan soal P5.3. Di sini ada Statement of Financial Position Adjustment and Preparation. Di sini ada adjusted trial balance dari ASEAN Pacific Ltd pada Desember 31, 2022. Di sini ada cash senilai 41.000 di debit, account receivable 163.500 di debit, allowance for the full account 8.700 di kredit, prepaid insurance 5.900 di debit, inventory 208.500 di debit, long term investment 339.000 di debit, ada lain juga senilai 85.000 di debit. Construction in process 124.000 di debit, paten 36.000 di debit, equipment 400.000 di debit, accumulated depreciation equipment 240.000 di debit di kredit, account payable senilai 148.000 di kredit, accrued expense senilai 49.200 di kredit, notes payable 94.000 di kredit, bonds payable 180.000 di kredit, share capital ordinary 500.000 di kredit, share premium ordinary 45.000 di kredit. Ada return earnings senilai 138.000 di kredit. Ini totalnya itu ada di debit dan kredit adalah total di debit dan kredit itu senilai 1.402.900.000. Terus juga ada informasi tambahan. Yang pertama adalah menggunakan metode biaya rata-rata. Yang kedua, biaya perolehan dan nilai wajar investasi jangka panjang yang terdiri dari investasi biaya saham dan obligasi adalah sama. Yang ketiga, jumlah akun konstruksi dalam proses merupakan biaya yang dilakukan saat ini. Dan tanah tempat bangunan itu senilai 85.000. Yang paten dibeli oleh perusahaan dengan biaya 40.000 dan adalah diamortasi dengan dasar garis straight line. Yang kelima, wesel bayar merupakan utang bank. Ini senilai 420.000. Dengan pinjaman bank ini kan jatuh tempo pada tahun 2020. Eh, jatuh tempo pada tahun 2023. Yang keenam itu adalah bond payable senilai 8% di setiap tanggal 31 Desember. Jatuh tempo pada Januari 2030. Dan 600.000 ordinary share dengan nilai wajarnya itu adalah 1
yen dengan 1 yen dengan di antara 500.000 saham yang sudah beredar. Instructionnya itu disuruh buatlah laporan posisi keuangan per 31 Desember 2022. Next. Dan sini adalah jawaban dari P53. Jadi sini adalah ASEAN Pacific Ltd Statement of Financial Position dari akhir tahun tanggal Desember 31, 2022. Di Statement of Financial Position kita ketahui ada aset, liability, dan equity. Di sini yang pertama ada non-current asset karena ada investment. Di sini tertulis long term investment, insure and bonds itu senilai 170.000. Dengan nilai wajar itu adalah 339.000 yang ada di adjusted trial balance tadi. Dan ada property, plant, dan equipment. Tercatat cost uncompleted process lain itu ada senilai 85.000 yang di informasi tambahan. Ada building in process construction senilai 124.000 itu di adjusted real balance tadi ditambah jadi 209.000. Dan ada equipment senilai 400.000 di adjusted real balance dari informasi tersebut dan dikurang accumulated depreciation equipment senilai 240.000 yang sudah diketahui tadi di adjusted real balance. Jadi equipment itu senilai 160.000. Ditotalin dari 339.000 ditambah 339.000. Jadi hasilnya adalah 369.000. Dan ada intangible asset atau yang disebut paten itu senilai 36.000. Itu didapat dari adjusted real balance tadi. Dan ada current asset. Yang pertama ada inventory, itu senilai 208.500 yang sudah diketahui di trial balance tadi informasinya. Ada private insurance senilai 5.900, ada account receivable senilai 163.500 dari adjusted real balance, dikurang allowance for doubtful account 8.700 dari adjusted real balance. Jadi, dan cashnya itu senilai 41.000 dari adjusted real balance. Total current asset adalah 208.500 ditambah 5.900 ditambah 154.800 ditambah 41.000 hasilnya adalah 410.200. Total aset adalah non current aset ditambah current aset jadi 369.000 ditambah 410.000 menghasilkan 1.154.200. Jadi total current ini ada 339.000 ditambah 369.500, 339.000 ditambah 369.000 ditambah 410.200 hasilnya adalah 1.194.200. Next. Di sini ada equity dan liability. Selanjutnya, equity adalah share capital ordinary. Itu senilai 600.000 dengan nilai par 1. Dengan yang sudah tersebar ada 500.000. Jadi tercatat di sini ada 500.000 dan ada share premium ordinary tadi ada di adjusted trial balance itu senilai 45.000 dan ada return ini senilai 138.000 di adjusted trial balance jadi total adalah 683.000 dan ada non current liability selanjutnya adalah liability. Di sini ada non current liability senilai 8% bonds payable pada Januari 1 2023 2030. Di sini tercatat itu 180.000 karena di adjusted balance sendiri sudah tercatat itu 180.000 nilainya. Dan the current liability itu notes payable secured by investment 120.000 dengan nilai totalnya itu 94.000 dari
ribu dari adjusted trial balance. Dan ada akun payable senilai 148.000 dari adjusted trial balance. Dan accrued expense tadi 49.200 yang didapat dari adjusted trial balance. Jadi total current liability adalah 251.200. Total liability adalah non current liability ditambah total current liability, jadi 180.000 tambah 251.200 menghasilkan 407.471.200. Dan total equity dan liabilities-nya adalah 1.154.200. Jadi nilai yang aset dan equity dan liabilities itu sama. Next. Baik, sekian dari kelompok kami presentasinya. Terima kasih.